Karena itu Dong Fangyu tidak pernah membicarakan asal-usulnya setelah menikah dengan keluarga Gu. Pada saat itu dengan Gutian si jenius tiada tara yang melindunginya, Pak Tua Gu tidak berani menggertak Dong Fangyu sama sekali. Mendengar ini, putra kedua Pak Tua Gu tanpa sadar menundukkan kepalanya. Dia tidak pernah bisa menyangkal bahwa dia ada hubungannya dengan kematian kakak laki-lakinya. Jenderal. Pada saat inilah sebuah suara buru-buru terdengar dari luar, dan setelah itu, seorang pelayan keluarga Gu berlari masuk. Dia terengah-engah saat berkata, Tuan muda dari keluarga Dongfang ada di sini untuk berkunjung." Keluarga Dongfang? Pak Tua Gu terkejut sesaat sebelum dia duduk. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Apa yang kamu katakan? Tuan muda dari keluarga Dongfang ada di sini untuk berkunjung." Meskipun keluarga Dongfang tidak sekuat sekte pemurnian senjata, mereka cukup dekat. Keluarga Gu baru saja menyinggung sekte pemurnian senjata. Jika mereka berhasil mendapatkan dukungan dari keluarga Dongfang, bahkan sekte pemurnian senjata perlu mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan terhadap mereka. Lebih jauh lagi, menjalin hubungan dengan keluarga Dongfang hanya akan memberinya banyak manfaat. "Cepat, biarkan dia masuk." Pak Tua Gu dengan cepat menahan emosinya dan berkata dengan terkejut. Baru saja dia selesai berbicara, suara tawa lembut terdengar dari luar pintu. Saat semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka melihat seorang pria berpakaian mewah masuk dengan ringan. Dia memegang kipas di tangannya, dan senyum hangat dan lembut ada di wajahnya yang tampan. "Jenderal Gu, aku harap kamu tidak tersinggung dengan kunjungan mendadakku." Pak Tua Gu berdiri dengan cepat, wajah tuanya mekar dengan senyum cerah. Udara menjilatnya tampak seolah-olah dia ingin menjadikan Dongfang Xiaos cucunya sendiri. "Tuan Dongfang, kami sangat tersanjung atas kunjunganmu. Apakah kamu memiliki urusan dengan kami?" "Oh." Dongfang Xiaos mengangkat alisnya dengan ringan, dengan sengaja mengeluarkan suaranya sebelum berkata dengan terkejut, "Jenderal tidak tahu tujuan kunjunganku." "Ini." Pak Tua Gu agak bingung, dia memandang Dongfang Xiaos dengan bingung. "Orang tua ini memang tidak jelas tujuan kunjunganmu." "Seperti ini." Dongfang Xiaos mengangkat sudut bibirnya, dan membuka kipasnya dengan sapuan tangannya. "Tuan muda ini telah lama menjadi teman baik Gutian dan istrinya, namun aku belum melihat mereka selama beberapa waktu setelah berkultivasi di balik pintu tertutup selama bertahun-tahun. Setelah akhirnya keluar dari kultivasi pintu tertutup, aku kemudian mendengar bahwa mereka sudah meninggal." Berbicara sampai di sini, Dongfang Xiaos menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia tidak memalsukan penyesalannya, tetapi sebaliknya, mengungkapkan penyesalan dari dalam hatinya. Terhadap Gutian dan saudara perempuannya sendiri, dia tidak memiliki apa-apa selain kekaguman. Sangat disayangkan bahwa dua jenius sekaliber seperti itu telah jatuh begitu saja. Saat itu Yu Jie bahkan telah menjadi kakak perempuanku. Tapi sebagai adik laki-laki, aku bahkan tidak bisa melihat mereka untuk terakhir kalinya. Aku ingin tahu apakah Jenderal Gu dapat membawaku untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuanku. Jika bukan karena orang-orang yang mengawasi keluarga Dongfang dengan cermat, maka Dongfang Xiaos akan membuat keributan besar di keluarga Gu, dan dia tidak perlu menggunakan identitas saudara angkat untuk muncul di sini. Namun dia akhirnya bisa memanggilnya Jie di depan keluarga Gu, dan itu bisa dihitung sebagai mengembalikan identitas saudara perempuannya. Pak Tua Gu membeku sesaat sebelum terlambat berkata, "Meskipun mereka sudah mati, kami tidak menemukan mayat mereka. Bahkan tanpa mayat harus tetap ada kuburan peringatan. Apakah kamu mengizinkanku untuk memberi hormat di sana?" Ekspresi Jenderal Gu berubah jelek sedikit demi sedikit, tetapi dia tidak dapat menjawab kata-kata Dongfang Xiaos. Pelacur itu benar-benar menjadi saudara kandung dengan tuan muda keluarga Dongfang,
dan bahkan menyembunyikan fakta ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ada hubungan dengan keluarga Dongfang seperti ini, bagaimana keluarga Gu bisa jatuh ke tingkat seperti itu? Aku khawatir ini tidak sesuai. Pak Tua Gu akhirnya menyadari mengapa Dongfang Saus datang, dan bahkan lebih bermasalah. Saat itu dia masih marah pada mereka, jadi dia tidak membangun kuburan peringatan untuk mereka, apalagi mengabadikan mereka di kuil leluhur. Gu Panpan tidak bisa lagi menonton, dia berbicara dengan ekspresi dingin. Bagaimana pasangan jahat itu memenuhi syarat untuk diabadikan bersama leluhur kami? Keluarga Gu kami tidak memiliki orang seperti itu di dalamnya. Bajingan seperti mereka bahkan tidak pantas disebut Gu, terutama wanita itu. Seorang jenius seperti Gu Tian jatuh ke rayuannya, dan dia bahkan melahirkan sepasang anak haram. Sekarang kamu bahkan berani menyebutkan memberi mereka tempat di kuil leluhur. Gu Panpan selalu tidak senang dengan Gu Ruoyun dan kakaknya. Gu Sengkiao tidak hanya mencuri tempat sah kakaknya sebagai jenius, tetapi Gu Ruoyun bahkan telah menyebabkan seluruh keluarga Gu kehilangan muka. Orang seperti mereka seharusnya mati lebih awal. Langit benar-benar buta. Panpan, diam. Ekspresi Pak Tua Gu berubah, dan dia buru-buru melihat ke arah Dongfang Saus. Senyum tersungging di sudut bibir Dongfang Saus saat dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Tapi sepasang mata lembut itu sekarang dipenuhi dengan kedinginan saat mereka menatap dingin ke arah Gu Panpan. Jadi beginilah cara keluarga Gu mendidik anak-anak mereka. Gu Tian dan istrinya paling tidak adalah tetuanya, dan dia bisa memarahi mereka dengan santai. Itu benar-benar membuka mataku. Faktanya, Dongfang Saus sudah tahu sejak awal bahwa keluarga Gu tidak membangun makam peringatan untuk pasangan itu. Tujuannya untuk kunjungan ini sederhana, dia ingin menimbulkan masalah. Keluarga Dongfang tidak mengizinkannya ikut campur dalam masalah ini, dan ada 3 otoritas besar yang membatasinya, tetapi seharusnya tidak ada yang salah dengan datang untuk memberi hormat kepada kakak perempuan dan saudara iparnya kan. Karena keluarga Gu bahkan belum mendirikan tugu peringatan untuk saudara perempuannya, marah sepenuhnya merupakan haknya, bahkan 3 otoritas besar tidak akan dapat menemukan kesalahan dengan masalah ini. Tuan Dongfang, jangan marah. Panpan masih muda, dia tidak cukup mengerti. Pak Tua Gu menyeka keringat dingin di dahinya saat dia menjelaskan dengan malu. Dongfang Saus mencibir. Muda, dalam keluarga Dongfangku, bahkan seorang gadis berusia 10 tahun tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Aku melihat bahwa cucumu setidaknya berusia 15 atau 16 tahun, dan dia masih tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Dalam perjalanan ke sini aku telah mendengar tentang bagaimana keluarga Gu menggertak putri yang ditinggalkan oleh Gu Tian dan istrinya, dan aku tidak percaya pada awalnya. Tidak peduli apa, dia adalah bagian dari garis keturunan Gu. Sekarang melihat nona ini memarahi pamannya sendiri, aku akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang mustahil dengan keluargamu. Tuan Dongfang, bukan seperti itu, biar aku jelaskan. Tidak perlu penjelasan apapun. Gu Sengkiao pergi untuk menjadi murid sekte, tapi masih ada Gu Ruoyun. Aku ingin melihatnya utuh dan sehat dalam 3 hari. Jika dia kehilangan sehelai rambut, atau jika kamu menolak untuk menyerahkannya kepadaku, maka jangan salahkan aku karena menyebabkan masalah. Meninggalkan kata-kata itu, Dongfang Saus melemparkan lengan bajunya dan pergi tanpa melihat lagi pada Pak Tua Gu yang berkeringat. Yuner, hanya ini yang bisa paman lakukan untukmu. Kita sudah selesai. Kita benar-benar selesai untuk kali ini. Kaki Pak Tua Gu berubah menjadi jeli dan dia ambruk di lantai, bergumam pada dirinya sendiri tanpa henti. Gu Panpan berpikir dia hanya melebih-lebihkan dan melengkungkan bibirnya. Bukankah itu hanya seseorang dari keluarga Dongfang? Apakah mereka sekuat itu? Apakah dia perlu mempermalukan kita seperti itu?
Dia sangat jelas berada di pihak Gurwoyun. Siapapun yang membantu Gurwoyun pasti tidak ada gunanya, dia akan disambar petir cepat atau lambat. Diam, Tuan kedua Gu menamparkan wajah Gu Panpan dan meraung dengan marah. Tidakkah kamu pikir kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah? Orang macam apa Dongfang itu, dan mereka seseorang yang tidak bisa kita sakiti. Dia datang mencari masalah, dan kamu bahkan mengucapkan kata-kata itu. Kamu telah membawa bencana bagi keluarga Guku. Sejak dia lahir, Gu Panpan belum pernah dipukul oleh seseorang. Apalagi yang baru saja memukulnya adalah ayahnya sendiri, yang selalu memanjakannya. Tuan kedua Gu tersenyum kecut, bagaimana masalah ini bisa begitu sederhana. Kepribadian Gurwoyun menjadi sangat keras kepala, bagaimana dia bisa dengan patuh mengikuti mereka untuk bertemu Dongfang Xiaos. Selain itu Dongfang Xiaos ingin dia utuh tanpa sehelai rambut pun hilang, mereka tidak bisa menyentuhnya tidak peduli apa. Jika dia menuduh mereka melakukan sesuatu, keluarga Gu akan menemukan diri mereka dalam masalah serius. Akhirnya Patua Gu memulihkan kesadarannya, dan memerintahkan, kalian keluar dan dengarkan berita apapun tentang Gurwoyun. Ya Jenderal. Keluarga Gu adalah kekuatan yang relatif besar di negara Azure Dragon dan memiliki banyak mata di sekitarnya. Jadi setelah beberapa saat, mata-mata yang dikirim untuk mencari keberadaan Gurwoyun telah kembali dengan berita. Kamu bilang Gurwoyun memasuki balai 100 ramuan dan belum keluar. Mata Pak Tua Gu berpikir, dan dia berkata, meskipun pendukung di belakang balai 100 ramuan kuat, kita tidak tahu siapa pemilik sebenarnya, tetapi keluarga Dongfang adalah ancaman yang sangat nyata. Kita hanya dapat mengirim orang ke balai 100 ramuan untuk mengundang Gurwoyun kembali sehingga kita tidak menyinggung keluarga Dongfang. Ayah, biarkan aku yang mengurus masalah ini. Baik, pria tua itu memandang putranya, lalu mengangguk sedikit. Kalau begitu cepat, apapun yang terjadi, kamu harus membawa Gurwoyun kembali. Ayah, kakek, aku juga ingin pergi. Gu Panpan berdiri dengan tergesa-gesa, tatapannya agak kesal. Itu semua karena Gurwoyun yang tidak berguna itu. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa dipukuli oleh ayahnya? Jika yang tidak berguna itu masih ingin kembali ke keluarga Gu saat ini, dia harus berhenti memikirkan pikiran liar seperti itu, karena Gu Panpan pasti tidak akan membiarkan wanita itu kembali. Jelas bahwa Gu Panpan mengira Dongfang Xiaos adalah seseorang yang disewa Gurwoyun untuk membuat ayahnya sendiri mengundangnya kembali secara pribadi. Kamu tidak diizinkan pergi. Pak Tua Gu mengerutkan kening. Apakah kamu pikir kamu tidak menyebabkan cukup banyak masalah? Kali ini kamu tidak diizinkan mengikuti ayahmu keluar. Tetap di rumah dengan patuh. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Kakek, Gu Panpan menghentakkan kakinya dengan keras, menggigit bibirnya dengan kesal. Namun Pak Tua Gu tidak peduli dengan suasana hatinya, dan melambaikan tangannya pada tuan kedua, mengatakan, sudah larut, cepat pergi. Jangan sampai keluarga Dongfang kembali untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Sepasang ayah dan anak itu berpikir dengan sederhana. Mereka berpikir bahwa apapun yang terjadi, karena tuan kedua Gu adalah paman Gurwoyun dan secara pribadi pergi ke sana untuk membawanya kembali, Gurwoyun akan berlari kembali dan bahkan merasa bersyukur. Tetapi sangat jelas bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang mereka rencanakan. Pada saat ini di dalam balai 100 ramuan, tuan kedua Gu tersenyum ketika dia berkata, penjaga toko Zhao, bantu kami menyampaikan pesan dan biarkan kami bertemu dengan Gurwoyun. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, Gurwoyun tidak ada di balai 100 ramuan kami, silakan kembali. Penjaga toko Zhao bahkan tidak mengangkat matanya, dia hanya menyibukkan diri dengan buku rekening di tangannya.
Penjaga toko Zhao, aku paman kedua Gu Ruoyun, mengapa kamu tidak mengizinkanku untuk bertemu dengannya? Sekuat apapun balai 100 ramuan milikmu, kamu tidak bisa menculik warga yang baik begitu saja. Ekspresi tuan kedua Gu berubah jelek saat nadanya menjadi lebih kuat. Mendengar itu, penjaga toko Zhao meletakkan buku di tangannya dan mencibir saat dia melihat ke arah tuan kedua Gu. Kamu paman keduanya, lalu bagaimana aku mendengar bahwa kalian semua telah mengusirnya dari keluarga Gu di istana kekaisaran? Kamu bahkan mengatakan padanya untuk tidak menyesalinya. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Gumu yang menyesali kehilangannya bukan. Kamu bahkan menghina balai 100 ramuan kami. Balai 100 ramuan kami tidak akan pernah menculik siapapun. Jadi tolong pergi. Orang yang kamu inginkan tidak ada di sini. Bisnis sedang booming di balai 100 ramuan, jadi ada banyak orang yang membeli di aula hari ini. Setelah mendengar percakapan di antara keduanya, banyak tatapan mengarah ke tuan kedua Gu. Bukankah Jenderal Gu yang menyuruh Gu Ruoyun untuk tidak menyesal meninggalkan keluarga Gu? Apa yang terjadi sekarang? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan penjaga toko Zhao, bahwa keluarga Gu menyesali keputusan mereka? Tuan kedua Gu berubah menjadi hijau, lalu merah. Penjaga toko Zhao, apakah kamu benar-benar tidak akan melepaskannya? Nama Gu Ruoyun masih ada dalam daftar keluarga Guku. Dia belum secara resmi meninggalkan keluarga Gu dan masih merupakan salah satu keluarga Gu kami. Kamu tidak masuk akal untuk mempertahankannya. Mendengar itu, para tamu di balai 100 ramuan kagum. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu setingkat ini. Merekalah yang menyebarkan bahwa Gu Ruoyun diusir dari keluarga Gu, tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa Gu Ruoyun tidak pernah meninggalkan keluarga Gu. Apakah orang-orang ini bahkan memiliki sedikit pun martabat yang tersisa? Karena tuan kedua Gu tidak mau pergi, maka tolong buat dirimu nyaman. Aku tidak menculik Gu Ruoyun, jadi aku tidak punya siapapun untuk diserahkan kepadamu. Mengatakan demikian, penjaga toko Zhao menunduk untuk terus melihat catatan, tidak memberikan pandangan kedua ke tuan kedua Gu yang berwajah hitam. Apakah kamu bercanda? Tuan muda sudah memerintahkan agar tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang diizinkan untuk bertemu dengan Gu Ruoyun. Apakah mereka berani membangkang? Namun orang ini terlalu tak tahu malu, dia bahkan berani mengklaim bahwa mereka telah menculik nona tertua. Tuan muda telah memberikan balai 100 ramuan kepada nona tertua. Dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu bahkan jika dia 100 kali lebih berani. Mereka jelas berusaha menjebaknya dengan menuduhnya melakukan kejahatan. Memikirkan hal ini, kebencian terhadap tuan kedua Gu di hati penjaga toko Zhao meningkat. Namun ini adalah kemalangan tak terduga dari tuan kedua Gu. Dia tidak tahu bahwa satu kalimat akan menyebabkan penjaga toko Zhao mulai membencinya. Melihat bahwa permohonannya kepada penjaga toko Zhao tidak berhasil, tuan kedua Gu mengumpulkan tekad di dalam hatinya dan berteriak, "Gu Ruoyun, aku tahu kamu di sini, keluar sekarang. Jangan berpikir bahwa kamu tidak harus menuruti pamanmu hanya karena kamu telah menikmati karir dengan balai 100 ramuan. Jangan lupa, darah keluarga Gu mengalir di nadimu. Kamu terlahir sebagai anggota keluarga Gu, dan bahkan dalam kematian jiwamu adalah milik keluarga Gu. Bahkan jika kakekmu melakukan kesalahan, tidak bisakah kamu memaafkannya karena dia sudah tua? Keluarga Gu akan berada dalam masalah jika kamu tidak keluar, dan kamu akan dikutuk selama berabad-abad. Itu akan terlambat tidak peduli seberapa besar kamu menyesalinya ketika saatnya tiba." Penjaga toko Zhao tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa tuan kedua Gu akan melakukan hal seperti ini. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, seluruh wajahnya memucat dan dia berteriak, "Penjaga, usir dia sekarang juga." Sudah berakhir,
Dia berharap tindakan tuan kedua Gu tidak mengejutkan nona tertua. Jika tidak, tuan muda tidak akan pernah memaafkan mereka. Setelah beberapa saat, dua pria berotot masuk dari dalam balai 100 ramuan. Mereka mengambil tuan kedua Gu dan melemparkannya ke jalan di bawah tatapan orang banyak, menarik perhatian orang-orang yang lewat.